Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dengan materi distribusi sampling proporsional. Ini adalah kelanjutan dari pertemuan kemarin, yang dimana kita kemarin membahas tentang distribusi sampling rata-rata. Nah, sejatinya dua materi ini dia mirip cara penyelesaian dan pemahamannya. Hanya saja distribusi sampling proporsional ini lebih ke materi yang mengedepankan sampel itu diketahui jumlahnya. Nah, itu. Dan biasanya juga sampel proporsional ini dia jumlahnya besar jika dibandingkan dengan sampling rata-rata kemarin. Nah, contoh nyata yang kemarin kita bahas yaitu sampling distribusi rata-rata menggunakan sampel kecil, sedangkan pada ini kita menggunakan sampel besar. Nah, untuk itu saya mulai share screen dulu ya sebelum kita yang lain. Ini sudah terlihat kan? Sudah terlihat screen saya. Nah, ini dia distribusi sampling proporsional. Nah, nanti sambil kita jelaskan melalui di share screen ini, nanti adik-adik lihat juga yang ada di highlight ya, yang di papan tulis bagaimana penjelasannya. Nah, kita mulai dari konsepnya. Proporsi adalah angka perbandingan. Kadang ada yang mengartikan sebagai persentase. Misalkan sebagai contoh ini disebutkan bahwa ada sejumlah mobil di suatu kota dengan jalan Merdeka, jumlahnya ada 2000 mobil. Nah, 2000 mobil inilah disebut dengan angka besar. Itu yang saya maksudkan tadi. Jika distribusi sampling rata-rata lebih mengedepankan populasinya kecil, nah maka proporsional ini mengedepankan populasi yang sifatnya lebih besar. Nah, di sini ada contohnya adalah 2000 mobil. Nah, ini udah P nih. P ini artinya 2000 atau N. Biasa notasinya itu untuk populasi itu N besar, untuk sampel itu N kecil. Ini perlu adik-adik ketahui. Nanti di saat sudah mulai menulis skripsi akan ketahuan jika N-nya kecil berarti maksudnya sampel, jika N-nya besar berarti maksudnya populasi. Nah, di sini ada contohnya 2000 mobil. Ini udah angka besar. Kemudian ada mobil yang akan diteliti menggunakan ban radial. Artinya kan karakteristik tertentu nih, karakternya tertentu yaitu menggunakan ban radial. Sampelnya adalah 256. Ini yang akan kita tentukan. Maka proporsinya itu adalah sebesar 25/6 dari 2000 populasi. Didapatkan angka sebesar 16,125. Atau kalau dibagi jadi 0,128. Nah, ini pembagian sederhana sih sebenarnya. 256 ini dibagi 2000. Nah, kira-kira 256 bagi berapa supaya hasilnya 16? Coret-coret, ketemulah hasilnya 16/125. Ketika dibagi menjadi 0,128. Nah, inilah yang disebut dengan proporsional. Nah, sehingga ketika ditemukan sejumlah sejumlah sampel dengan nilai sebesar 256 ini, maka proporsinya itu adalah 0,28 atau 12,8% dari 2000. Nah, dari 2000 artinya sampel yang kita teliti ini adalah nilainya bernilai sebesar 12,8% dari total populasi. Itulah yang disebut dengan proporsional, artinya yang dibagi-bagi
Itulah kenapa perlu adik-adik pahami bahwa distribusi sampling proporsional ini lebih mengedepankan populasi yang sifatnya besar dan diketahui jumlahnya. Ini perlu digarisbawahi ya. Jika menggunakan sampel proporsional, populasinya itu besar dan diketahui. Contoh seperti tadi, di sebuah kota itu ternyata terdapat 2000 mobil. Nah, datanya itu kita sudah tahu mobil itu jumlahnya 2000 atau populasinya jumlahnya 2000. Nah, itulah kenapa jumlahnya diketahui dan besar. Sedangkan kebalikannya, kemarin itu populasinya diketahui namun sifatnya kecil. Ini jadi pembeda. Ini yang jadi pembeda kenapa pembeda antara distribusi sampling proporsional dengan distribusi sampling rata-rata. Nah, yang jadi pertanyaan kadang, dari mana kita ketahui bahwa nilainya besar atau kecil? Itu relatif ya. Relatif itu dalam artian jika ada pembanding maka itulah kita ketahui mana nilainya besar, mana nilai kecil. Misalkan antara 5 populasi dengan 100 populasi. Nah, inilah jadi ketahui. Maka ini menggunakan rata-rata. Rata-rata ini menggunakan proporsional. Nah, karena ada pembanding. Kalau tidak ada pembanding, bisa kita tentukan salah satu. Jika tidak ada pembanding dan bisa ditentukan salah satu, namun jika kita logikakan kita ketemu dengan sampel yang jumlahnya 2000, otomatis kita menggunakan proporsional. Karena dari jumlah saja secara kuantitatif itu jumlahnya sudah besar, nilainya 2000 seperti itu. Nah, itu bisa dipahami sedikit? Mau bertanya sedikit, Pak? Ya. Nah, itu kan untuk lambangnya itu apa jadinya, Pak, untuk distribusi sampling proporsionalnya? Namanya sama. Sebenarnya sama. Ini dia 0,128. Ya, ini adalah cek. Nah, lambang apa yang dimaksud dulu ini? Kayak N besar, N kecil itu, Pak, kan udah ketemu yang dicari, berarti N besarnya. Ya, biasanya sudah ketemu, nilainya itu dicari. Itu dia, makanya N besar. Ini notasinya, jika N-nya besar, maka itu kita sudah berbicara masalah populasi. Jika N-nya kecil, maka kita sudah berbicara masalah sampel. Itu jadi pembedanya. Nah, untuk sejatinya antara proporsional dengan proporsional dengan rata-rata dia kurang lebih sama. Ini juga bisa ada dilihat. Ini notasi yang ini itu sama kan? Sama dia. Ini ada apa ini? Ada simbol tertentu. Jika simbol tertentu ini jumlahnya besar, kita akan cari dia di P1, P2, P3, P4 hingga Pn, maka rumusnya sama dengan yang kemarin. Nah, coba kita cek pembahasan. Contoh ya. Nah, seperti ini. Nah, contohnya ini. Nah, misalkan dalam proporsi kalau menggunakan sampling without replacement, kenapa rata-rata kita menggunakan without replacement? Karena sebagian besar kita ini lebih mudah. Nah, contoh, penghasilan masyarakat di sebuah kota setiap bulan per kakak itu 1.250.000 dengan deviasi standar 225. Masih ingat deviasi standar itu apa maksudnya?
Deviasi standar apa yuk maksudnya? Standar deviasi itu adalah simpang kesalahan. Ini saya ulang ya sedikit contoh. Ini penting ada diketahui nanti standar deviasi itu apa maksudnya. Contoh ya. Nah ini kan disebutkan 1 juta penghasilan rata-rata per bulan. Per bulan 1.250.000. Normal ini ya, rata-rata normalnya itu ini ya. Nah, standar deviasinya adalah 225. Maksud dari standar deviasi ini adalah ketika keluarga tersebut menerima gaji kurang dari 225 dari 1.250 atau maksimal kurangnya ini segini, maka dia dianggap normal. Contoh, ini gaji normal nih. Gaji normal. Ini gaji normal. Anggap nih gaji bulan Januari. Sama bosnya pada bulan Februari gajinya 1.150.000. Anggap segini ya. 1.150.000. Nah, 1 juta. Standar deviasi kan 225 nih. Berarti paling rendah gajinya itu adalah 101.250 dikurangi 225. Berarti kita di sini apa ini? Berarti 1.225 kan? Ini adalah nilai terendahnya. Nilai terendah itu apa? Apabila ketika di bulan Februari dia menerima 1.150.000, maka gaji orang itu masih namanya normal. Karena apa? Standar deviasinya adalah batasnya itu adalah 225. Ketika di bulan Maret dia mendapatkan gaji sebesar 1.280.000 atau mengalami kenaikan sebesar 65.000 rupiah, maka dia dianggap normal juga karena standar deviasinya adalah 225. Artinya ketika terjadi penambahan atau pengurangan, ini kan normalnya nih garis normal. Apabila terjadi penambahan atau pengurangan dengan batas sebesar 225 atau kurang sebesar 225, masih dianggap normal. Lain halnya jika gajinya jadi pas 1 juta, baru dia dinyatakan namanya mengalami penurunan karena melebihi dari standar deviasi yang ditetapkan. Itu maksudnya standar deviasi adik-adik ya. Biar kita sama-sama belajar lagi. Nah, sebaliknya, jika mengalami penambahan penghasilan melebihi 225, maka gajinya itu dianggap lebih atau wah, karena standar deviasinya hanya 225.000. Itu nama standar deviasi. Nah, kita kembali lagi, silahkan diperhatikan share screen-nya. Dengan rata-rata populasi, ini bukan rata-rata populasi sih, ya. Rata-rata pendapatan populasi. Maaf, rata-rata pendapatan populasi. Rata-rata pendapatan rata-rata pendapatan apa artinya rata-rata? Rata-rata ini adalah angka yang ditemukan paling nilai secara mewakili. Apakah ada orang yang mendapatkan gaji lebih dari ini? Ada. Itulah disebut dengan standar deviasi. Ada standar deviasinya. Bisa jadi kakak si A 1.250.000, kakak si B 1.200.000, kakak si C 1.300.000, kakak si D 1.350.000. Itulah disebut standar deviasi. Inilah yang menjadi batasan dari rata-rata tersebut. Nah, dari 25 orang ini rata-ratanya 1.250 dengan standar deviasi sebesar 225. Inilah yang menjadi angka turun naik. Ini standar deviasi. Cara mencarinya sama seperti kemarin. Dia menemukan 25 kakak, standar deviasi populasi 25
225.000, sampel N-nya itu 25, maka ditemukan standar deviasi sampel sebesar 45.000. Nah, selanjutnya pertanyaannya adalah carilah kemungkinan mendapatkan rata-rata sampel lebih dari 1.300.000. Itu kan saya bilang tadi, apakah ada orang yang mendapatkan pendapatan lebih dari 1.250.000? Ada. Nah, sekarang kita diminta, tadi kan rata-ratanya 1.250.000 itu standar deviasinya adalah 45.000. Nah, ini dia. Ini yang jadi pembeda antara proporsional dengan rata-rata. Bisa dilihat di kurvanya. Ada perbedaan di sana. Kurvanya seperti ini. Jika rata-rata, ini rata-rata, ini kurvanya begini, dia ada batas tertentu, maka jika proporsional dia tidak ada batas, dia akan mencari nilai yang lebih. Makanya kurvanya begini, semakin kesini makin kecil. Ini luas Z untuk proporsional, ini luas Z untuk rata-rata. Di sini ada X1, ada X2. Ini rata-rata tadi. Kalau di proporsional ini rata-rata, ini langsung X. Selebihnya kita akan cari dia seberapa besar dia. Itu yang jadi perbedaan. Bisa dia dilihat yang di layar. Ini adalah 0,366 yang kita dapat dari perhitungan antara luas Z. Ini Z ya. Sekali lagi coba kita gambar. Kita gambar lebih besar. Ini Z. Ini kan Z, ini Z1, dia tidak ada Z2 kalau di proporsional, karena kita akan mencari yang lebih besar. Nah, cara membaca Z-nya masih sama seperti kemarin. Misalkan nilainya itu sebesar 0,1335. Ini Z hitung kita sebesar 0,1335. Nah, maka Z tabel kita udah pasti lebih kecil dari ini, 0,120 misal. Pasti ini. Kalau dia 0,120 otomatis apa? Jika dia memiliki nilai Z hitung lebih kecil dari Z tabel, otomatis kurvanya akan begini. Kurvanya di sini. Nilainya lebih kecil dari Z1. Nah, Z0 ini. Nah, ini artinya bahwa kita tidak menemukan orang yang akan menghasilkan pendapatan 1 juta lebih dari 1.300.000. Nah, kalau yang ini pendapatan yang lebih dari 1 juta 1,3 juta. Nah, ini dia, ini yang jadi perbedaan. Jika kita ketemu arsirnya di sini, maka kita akan menemukan orang yang memiliki pendapatan di atas 1,3 itu sebesar 0,1335. Kemungkinan kalau dipersentasekan menjadi 13, kalau dipersentasekan menjadi atau 13,35% dari 25 orang. Nah, kalau tadi dari itu kita temukan yang 25%, 1.250.000 dari 25% itu ketemunya sebesar 0,3665, maka atau 36,65%, 36,65%. Ini sebesar 36,65% ini untuk yang memiliki pendapatan 1,250 juta. Kalau yang 1,13,35% ini
kemungkinan kita menemukan orang dengan penghasilan rata-rata penghasilan 1,3 juta. Nah, itulah kenapa contohnya ini kebalik dari kurvanya kebalik dari yang kemarin. Jika yang kemarin itu kita menemukan yang dibatasi, kan begini ya, ini dibatasi, dibatasi kita untuk wilayah tertentu. Kalau yang ini kita mencari yang lebih besar lagi, bukan terbatas. Gitu. Mungkin ini penjelasan singkat mengenai sampling proporsional. Jika ada yang ditanyakan silahkan. Itu dari mana dapat persentasenya, Pak? Rasakan ini kan 0, contohnya 0, berapa itu 1335 kali aja 100. Kan logikanya begini, 0,135 kali 1/100. Ini si coret, nolnya coret 1, 2, 3, kan begini jadinya. Kemudian 13,05 berapa angka di belakang koma, berapa nol yang dicoret? 2 kan? 1, 2, ini jadinya. Ini ulang ya. Persentase itu jika angkanya koma di depan, kalau dipersentasekan tinggal kali 100. 0,1335 kali 1/100. Nah, jadi 0,1335 bagi 100 set 1, 2 ketemunya 13,35. Nggak mungkin kita nulis 013,35 kan, nggak mungkin. Ini 0,85, nah pasti nilainya 85% maksudnya. Nah, seperti itu. 1/100 itu maksudnya 1/100 maksudnya 0,01. Nah, kan gitu. 100 itu nilainya 1. 100 bagi 100 itu kan 1. Kalau 1/100 jadinya 0,01. Karena 2 ya. Karena 2 angka yang kecoret di belakang, 2 angka yang kecoret, 2 nolnya tercoret. Kalau nilainya besar, misalkan 0,4234, ya udah tinggal kali bagi 100 saja. Berapa kecoret? 42,34 jadinya. Itu dia. Makanya ini kan 0,3665 tinggal dikali 100 ketemu 36,65%. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Jika memang ini masih dianggap bingung, kita diskusi di seputaran ini dulu, distribusi sampling ini. Nah, sebenarnya pertemuan kemarin kan kita sudah sedikit membahas tentang beberapa pertemuan sebelumnya itu mengenai teknik sampling ya. Ini di statistik apa di metode penelitian, Mas? Statistik ya, teknik sampling ada yang non probability sampling, ada yang probability sampling itu ya. Di statistik ya. Di sini ya. Apa di metode penelitian saya lupa. Dia mirip-mirip biasanya metode penelitian. Maaf, Pak, sepertinya di metode penelitian deh. Oh ya. Soalnya dia mirip-mirip. Benar berarti ya. Nah, sebenarnya gitu. Dia mirip-mirip ini antara metode penelitian sama statistik ini. Karena nanti ujung-ujung dari mata kuliah ini adalah bagaimana kita mengambil keputusan, menjawab sebuah hipotesis. Nah, untuk sampling ini berarti sampling itu nanti ketemu lagi masalah teknik sampling di statistik lagi pertemuan besok. Karena dasar kita mengetahui cara sampling itu sebenarnya harus dari ini dulu, bagaimana kita bisa menjelaskan sampel-sampel itu kapan dia kapan dia probability ataupun non probability. Nah, jika dia probability sampling bentuknya seperti apa? Nah, inilah hitung-hitungannya itu seperti ini. Karena tidak sembarang sih kita harus tahu kapan kita menggunakan purposive sampling, namanya kapan kita menggunakan insidental. Nah, ini kepentingannya. Nah, jika kita contohkan misalkan
0,1335 contoh ya. Nah, kita aplikasikan ya sekarang. Nah, kita akan aplikasikan. Nah, tadi untuk rata-rata penghasilan 1,250 juta, 1 juta rata-ratanya adalah berapa tuh ya? 0,3665 atau 36,65%. Nah, untuk rata-rata 1,3 atau lebih juta 1,3 juta atau lebih nilainya sebesar 0,1335 atau 13,13%. Nah, inilah yang dari 25% kan? Dari 25%, dari 25 orang. Dari 25 kakak. Inilah, nah distribusi 25 kakak ini didistribusikan menjadi 13,35% ini dari 25 kakak berapa orang? Ayo hitung ya, bantu saya. Dengan penghasilan 1,250, jumlahnya 36,65. Berapa orang dia ini? Ayo bantu saya, hitung di kalkulatornya atau hitung manual. 1,3 juta tersebar di 13 ya, habis 10 menit lagi. Tersebar di 13,35%. Ayo hitung. Berapa orang ini? Nanti totalnya akan menjadi 25. Nah, ayo hitung. Ada yang udah hitung? Ini kali 25, ini kali 25. Nah, 36,65 kali 25, 30. Ini cara ngitungnya ya. 36,5 kali 25. Ini per 100. Ini tinggal hapus, ini hapus berarti ini 4. 36 kali 4. Sorry, bukan sih. Berapa ya? Kok saya lupa. Cara ngitungnya itu adalah 36,5 kali 0,25 Pak jadi. Ya, boleh. Kali 0,2 berapa jadinya? Benar sih. Harusnya sih kok jadi 4 sih. Berapa ini? Berapa orang? Inilah jumlah orang yang punya penghasilan 1.250 itu 36% itu. Anggap saja misalkan 36% dari 25. 50% 25 itu kan 50% itu 12,5. Berarti ini sekitar 6 orang yang punya penghasilan 1,250. 13% berarti sekitar 2 orang yang punya penghasilan sebesar 1,3. Itu maksudnya. Ini maksudnya terdistribusinya itu seperti ini. Nah, di sini tuh ada 6 orang yang punya penghasilan 1,250. Di sini ada 2 orang punya penghasilan 1,3. Di sini nanti ada kan rata-rata 1,250 ya. Berarti di sini ada sekian orang punya penghasilan sekitar di bawah 1 juta. 1 juta. Nah, di sini ada sekian orang yang penghasilannya 900.000. Itu maksudnya kurva normal. Nah, normalnya rata-rata inilah yang menyebabkan yang namanya 36,65% ini rata-rata penghasilan orang itu 1.250. Inilah persebarannya. Kalau kita ulang ya. Kalau kita ulang seperti ini. Tidak share screen. Masih bingung di kurvanya Pak. Ya Pak, sebentar. Nah, tadi kan begini. Tadi kita ketemu begini kan ya. Nah, ini rata-ratanya 1,250 penghasilan, rata-ratanya seperti. Di sini terdapat 36,65% yang memiliki penghasilan sebesar ini. Di sini
penghasilan rata-ratanya 13,35%. Nah, tadi kan sudah saya minta 36,65% dari 25 itu anggap saja 6 orang ya. Berarti di sini ada 6 orang yang punya penghasilan 1,250. Kita coba lagi di sini sekitar taruh 3 orang yang punya penghasilan 1,3. Di sini taruh aja 2 yang punya penghasilan berapa? Anggaplah 1 juta. Nah, di sini nanti ada sekian orang yang anggap 1 yang punya penghasilan di bawah 1 juta. Sampai dia ketemu totalnya itu 25 orang. Inilah namanya kurva normal ya, dia. Angka-angka ini dia tersebar. Ketika dia berada di garis yang ini, nah inilah disebut dengan angka normal. Angka normal itu adalah angka yang paling banyak ditemukan. Ini adalah angka penyimpangan. Ini adalah angka penyimpangan biasanya. Semakin kecil dia atau semakin dia menuju yang sempit ini, maka angka itu sifatnya menyimpang. Itu dia. Jika dia semakin mendekat ke yang yang besar ini, maka itu adalah angka normal. Itu dia. Itu maksudnya kenapa kita menggunakan kurva normal, ya. Yang kena arsiran itu gimana dia Pak maksudnya? Arsiran itu biasanya yang kita cari. Contoh kan seperti tadi. Kita kan tadi mencari yang penghasilannya 1,250 ya. Ketemulah dia di sini. Nah, ketika kita mencari yang rata-rata 1,3 juta, kan ketemu dia di sini. Itu sebagai penanda bahwa daerah di ini loh yang kita cari tadi, arsirannya itu ke sini. Oh ya. Berarti yang ada nilainya yang diarsir Pak. Yes, artinya itu yang kita cari tadi. Sekali lagi kan begini tadi kurva awal kita kan. Kita tinggal 4,30 detik. Nah, tadi kan adik-adik lihat begini ya. Nah, yang diarsir yang ini kan. Kan ini yang jadi pertanyaan kita tadi, berapa kemungkinan orang yang memiliki penghasilan sebesar lebih dari 1,3 juta. Artinya kan daerah ini yang kita tanyakan, bukan daerah ini. Yang ini kan kita sudah ketahui tadi bentuknya apa? Yang kita sudah ketahui jumlahnya ini kan 0,3665. Jadi apa namanya? Ini sudah diketahui. Sedangkan yang ditanyakan di soal itu kan yang daerah ini. Makanya kita arsir dia untuk penanda daerah itulah yang kita cari. Nah, jika kita yang diarsir ini, otomatis ini yang kita cari. Itu maksudnya arsiran itu. Seperti itu. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Waktu kita tinggal sebentar. Untuk yang mengalami kebingungan, silahkan aja kita diskusi di grup itu. Atau jika ada yang susah menggunakan kalimat, nanti kapan-kapan saya menggunakan voice note biar lebih enak. Itu. Gitu ya adik-adik. Karena waktu kita sudah mau hampir habis, 2 menit lagi, silakan apa yang mau ditanyakan atau lanjut di e-learningnya nanti. E-learning masih tinggal 10 menit. Masih ada. Oh iya Pak, mau tanya Pak. Kalau cara menentukan rumus bahwa kurvanya itu di bawah atau di tengah itu kayak gimana Pak cara penghitungannya? Ya, di rumus tadi tadi itu yang penting kita ketahui standar deviasinya dulu berapa. Kan ada rumusnya seperti ini tadi kan. Inilah yang akan menentukan. Pertama-tama kan rata-ratanya diketahui. Kalau dia sudah ada di tengah di sini, pasti itu namanya rata-rata. Dari sini kita mulai start hitung. Yang di sini baru kemungkinan hasil ini akan menentukan apakah dia di kiri rata-rata atau di kanan rata-rata. Itu yang penting ini dulu diketahui rata-rata ini. Ini kuncinya di sini.
di rata-rata ini dan kita ketahui standar deviasi populasinya. Baru kita cari standar deviasi sampel, barulah muncul angka-angka yang seperti tadi Anda lihat ini, muncul ini, ketemu ini. Nah, ini dulu diketahui, makanya di contoh soal itu diketahui jumlah populasinya berapa, sampel populasi standar deviasi populasinya berapa, kemudian dicari standar deviasi sampelnya berapa. Ketika sudah berangkat di sini dan hasilnya lebih besar dari rata-rata, otomatis kita daerah sini kita temukan. Yang akan kita cari arsirannya di daerah yang kanan rata-rata. Jika hasil perhitungan jika hasil perhitungan lebih besar dari rata-rata atau di sini, maka otomatis arsirannya kita cari di sebelah kanan rata-rata. Jika lebih kecil, maka arsirannya kurang, kita cari di sini. Nah, seperti itu. Waktu kita sudah mau habis, mohon maaf. Silakan kalau udah berarti udah selesai ya. Waktu Zoom-nya kalau udah tiba-tiba keluar sendiri.